Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat Maghrib yang saya muliakan, juga adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah segala yang mempertemukan kita di rumah Allah ini kesempatan pertama saya bersilaturahmi kepada jenengan semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti apa yang kita baca bersama, apa yang kita kaji bersama bisa menjadi tambahan iman bagi kita semua. Kata orang, tidak kenal maka tidak sayang ya Pak. Saya ini ya nama jenengan sudah tahu, nama saya Nur Ihsan, asli Jogja, Bantul. Cuman memang kita 15 tahun di Jember ya, sejak 2007 baru pulang 3 bulan ini. Nah kebetulan di Jember kita merintis sekolah tinggi di sana, dan ini saatnya kita pulang ya, bersama orang tua dan keluarga di Jogja. Sudah sekian puluh tahun merantau, jadi balik lagi. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut dan bisa saling berbagi di antara jamaah sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak jenengan semua membaca satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 119, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu hada yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah hari di mana kejujuran orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur itu bermanfaat. Kalau kita di dunia, orang jujur, kejujuran orang jujur manfaat atau tidak? Ya manfaat, tapi kadang jadi musibah. Jangan ada di satu sistem, di satu kantor, satu pemerintahan yang sudah terlalu, misalnya ketidakjujuran itu menjadi kebiasaan. Kalau jenengan jujur, jadi manfaat atau jadi musibah? Jadi musibah, jadi musibah bagi jenengan. Tapi tidak, itu di dunia ya, itu di dunia. Kalau di akhirat kata Allah, hada yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ini adalah hari di mana kejujuran orang-orang yang jujur itu bermanfaat bagi mereka. Apa manfaat kejujuran itu? Kata Allah, lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Kenapa bermanfaat? Karena kejujuran itu akan diganjar pada hari itu oleh Allah dengan apa? Surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawah. Kalau kita di dunia ngimpi punya villa, belum tentu sampai mati juga kesampaian, ya Pak. Kalau lihat tuh Masya Allah, villa itu indah ya. Pengennya punya tempat rekreasi sama keluarga, tapi belum tentu sampai ajal menjemput kita punya. Bahkan nuwun sewu, biasanya orang-orang yang jujur di dalam dakwah, orang-orang yang jujur di dalam dakwah, dalam mengajak kepada jalan Allah itu, mereka mati dalam keadaan nuwun sewu, rumah aja tidak punya. Rumah aja tidak punya, jangankan villa, rumah tidak punya. Wonten contohipun Pak, sinten tokoh kita di Yogyakarta ini siapa? Pak A.R. Fahrudin, Ketua PP Muhammadiyah. Sampai meninggal pun tidak punya rumah. Tapi Allah Subhanahu wa taala
menjaga keturunan beliau, putra-putra dan cucu beliau. Hafizahumullah. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang Allah jaga diri kita dan anak turun kita. Kata Allah apa? Ini adalah hari di mana kejujuran orang-orang yang jujur itu bermanfaat. Apa manfaatnya? Allah mengganjar. Lahum jannatun. Bagi mereka surga. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai-sungai di bawah. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka kekal selamanya di situ. Kalau kita di dunia kerja 60 tahun, 70 tahun, ya mungkin punya rumah yang beruntung Allah lapangkan bisa punya villa, itu pun paling menikmatinya tidak akan lebih dari 50 tahun atau 100 tahun. Tapi kata Allah, khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di surga itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki ganjaran ibu Bapak. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Non sewu, sekedar gambaran saja. Kalau orang tua kita ridho sama kita, senang badan Pak, reman badan. Kita bahagia. Pimpinan kita ridho sama kita di kantor, bahagia badan. Bahagia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, pencipta semesta alam, yang kalau kita perhatikan, kita lihat saja mata kita tidak sampai di ujung langit. Allah masih lebih luas dari itu semua karunia. Rajanya di Raja Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan, rajanya hari kiamat. Karena pada hari itu betul-betul hanya Allah yang memiliki kekuasaan. Kalau di dunia masih banyak raja-raja yang lain. Nah, kata Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Nuhun sewu yang jenengan cari, saya jenengan cari itu di dunia ridhonya siapa, Pak? Gitu. Kalau orang sudah dapat ridho Allah itu, kenapa? Berbuat apa saja dibebaskan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa saja dikasih oleh Allah, terutama di akhirat. Kalau di dunia bisa saja. Allah ridho kepada seorang tapi dia minta tidak dikasih, itu bisa saja. Karena dunia ini apa? Tempat ujian. Tidak ada yang sukses Pak di dunia ini. Sehebat apapun kita itu jangan dikatakan sukses. Kita masih mengalami apa? Periode ujian. Belum ada yang sukses. Kalau kata, wah Masya Allah putra jenengan sudah sukses semua ya Pak ya. Belum tentu. Mungkin sukses di mata manusia, duitnya banyak, dunianya luas. Tapi itu belum tentu sukses Pak. Kita ini di dunia ini masih semuanya menjalani ujian. Duitnya banyak, karirnya bagus, belum tentu itu karena Allah ridho. Orang yang hidupnya susah, sakit, sempit, belum tentu juga itu karena Allah murka sama orang tadi. Belum tentu. Ya, dunia ini semuanya ujian. Tidak ada yang tidak ujian. Kita itu cuma pindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Sehat atau sakit minta sembuh dari ujian, minta pindah ujian yang lain. Ya. Oleh karena itu apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Siapa? Orang-orang yang shadiqin, yang jujur. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kesuksesan yang sebenarnya, yang besar. Keberuntungan yang agung. Nah, itu baru sukses, Pak. Orang sukses kapan? Kalau sudah dapat surga Allah. Orang sukses kapan? Kalau sudah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para salaf dahulu, para sahabat dahulu, mereka berkata apa? Seandainya saya tahu ada satu sujud saya yang diterima oleh Allah, ada satu sujud yang diterima oleh Allah, itu lebih berharga dari seluruh dunia beserta isinya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk beramal, untuk jujur di dalam beramal, Pak. Kenapa?
Bukan kita masuk surga atau seorang masuk surga itu bukan karena banyaknya amal, Pak. Tapi karena ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ridho serta rahmat Allah itu bisa jadi ada pada salah satu amal saja dari kita. Dari sepanjang hidup berusaha istiqomah, ternyata yang diridhoi Allah itu apa? Namun ternyata ketika jenengan menyingkirkan diri dari jalan. Bisa jadi seperti itu. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama rajulun yamshi fi tariq idh wajada ghusna syauqin. Ketika seorang berjalan di satu jalan, dia mendapati satu duri, ranting berduri. Fa akharaha fa syakarallahu laha fa ghafara laha. Dia menyingkirkan itu, maka Allah berterima kasih kepada orang ini dan mengampuni dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita cari di hidup ini adalah ridha Allah. Dan ridha Allah, rahmat Allah itu kita gapai dengan apa? Bisa jadi dengan satu amal, bisa jadi dengan keistiqomahan di dalam hidup. Intinya, kita beramal itu mudah-mudahan ada di antara amal kita yang diridhoi Allah. Atau dengan memperbanyak amal biar timbangan amal kita lebih banyak sehingga Allah ridho kepada kita. Kata Rasulullah, kata para ulama, dukhulul jannah bi rahmatin minallah wa manaziluhum fiha bi a'malihim. Manusia itu masuk surga Allah itu karena rahmat Allah. Tapi kedudukan mereka di surga itu berdasar amal kita di dunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita coba melihat bagaimana atau contoh dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka memiliki ridho, memiliki diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa Pak? Tadi kejujuran. Apa contohnya? Bagaimana realisasinya? Kita lihat dari satu kisah. Yang pertama, satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Imam Ahlul Hadis, Al-Imam Abdul Razzaq, kemudian juga Imam Nasai dan yang lainnya. Dari sahabat yang mulia yang bernama Shaddad Ibnul Had. Shaddad Ibnul Had. Beliau berkata apa? Beliau mengabarkan apa? Ja'a rajulun minal a'rab muhajiran. Suatu ketika ada seorang badui, dia hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah beriman kepada Rasulullah. Kemudian apa? Tiba suatu waktu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk keluar dari Madinah berjihad, berperang di jalan Allah. Nuhun sewu, saya dan jenengan ada yang sudah pernah ikut perang, berjuang di jalan Allah? Ya. Belum kita ini. Ya. Jadi kita itu belum seberapa ujian dibandingkan para sahabat Nabi. Tidak ada seujung kukunya. Ujian iman kita itu tidak ada seujung kukunya. Nah, ketika itu apa? Rasulullah memerintahkan para sahabat keluar untuk berjihad. Termasuk pemuda ini, badui ini. Dia juga keluar, sehingga pada kesempatan pertama beliau ditempatkan di barisan belakang. Dan ketika peperangan itu, kaum muslimin menang. Kalau menang dapat apa, Pak? Dapat ghanimah. Dapat harta rampasan perang. Nah, ketika itu Rasulullah membagi harta rampasan perang itu kepada para mujahidin, pada para pejuang. Masing-masing dapat bagian. Hanya saja pemuda tadi tidak hadir ketika pembagian ghanimah. Maka Rasulullah memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membawa jatah pemuda tadi dan diberikan kepada anak tadi, kepada pemuda tadi. Betul, ketika setelah sampai kepada anak muda tadi, diserahkan kepada pemuda tadi jatahnya daripada ghanimah. Maka dia heran, ini apa ini? Kata sahabat yang membawanya, ini adalah ghanimah, jatah Anda yang diberikan oleh Rasulullah kepada Anda. Maka dia bergegas, langsung dibawa mencari Rasulullah, menghadap Rasulullah, diletakkan di pangkuan beliau. Mahada ya Muhammad, mahada ya Rasulullah. Ini apa, wahai Rasulullah?
Ini apa? Ini harta apa ini yang Anda berikan kepada saya? Maka Rasulullah menjawab apa? Hada nasibuka qasamtu laka atau kama qala sallallahu. Ini adalah jatahmu daripada ghanimah. Maka pemuda ini berkata apa? Ma ala hadza tabatuka. Saya beriman kepada jenengan. Saya berjuang berjihad bersama jenengan bukan untuk dapatkan ghanimah, kata beliau. Innamat taba'tuka ala an urmaha huna fa uqtalu fi sabilillah fa adkhulul jannah. Kata pemuda tadi apa? Sesungguhnya saya ikut jenengan itu, beriman kepada jenengan, berhijrah, berjihad bersama Anda agar saya terpanah di pangkal leher saya ini. Terpanah di pangkal leher saya ini, kemudian saya mati dan masuk surga. Kemudian saya mati dan masuk surga. Berani Pak jenengan kalau misalnya berkata seperti itu di hadapan Rasulullah? Kira-kira berani ya? Ya. Ya. Ini apa? Kemudian apa kata jawab Nabi? Jawab Nabi apa? In tasdukillah yasduka. Kalau engkau jujur dengan ucapanmu, sungguh-sungguh dengan ucapanmu itu, niscaya Allah akan mengabulkannya. Niscaya Allah akan membenarkan keinginan dan ucapan. Kemudian apa? Setelah itu apa? Setelah beberapa waktu ada lagi apa? Peperangan yang kedua, dan beliau yang termasuk ditempatkan di barisan depan. Dan ternyata setelah selesai peperangan, pemuda ini tidak ditemukan, tidak kelihatan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya cari anak muda itu. Di mana? Setelah dicari ternyata apa Pak? Di mana ketemunya? Di antara barisan syuhada, orang-orang yang meninggal dalam posisi apa? Terpanah di pangkal leher. Terpanah di pangkal leher. Kemudian apa kata Rasulullah? Sadaqallah fasaddaqah. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tulus dalam ucapannya, maka Allah mengabulkan keinginan. Dan pahala syuhada ini kuna apa? Inna fil jannati kata Rasulullah mi'ata darajah a'addaha lil mujahidin fi sabilillah. Di surga itu ada 100 derajat yang Allah siapkan bagi para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kejujuran dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya. Maka Rasulullah mengatakan intasdukillah yasduka. Kalau engkau jujur, maka Allah akan sungguh-sungguh mengabulkan keinginanmu. Nah, oleh karena itu apa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kita kepada derajat iman yang lebih tinggi, mengantarkan kita kepada keimanan, dan keimanan itu mengantarkan kita kepada surga. Sahabat Nabi ini tadi apa? Jujur dalam ucapannya, jujur dalam tekadnya, jujur dalam niat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dia. Sebagaimana sabda Nabi, "Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Sungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada keimanan, dan keimanan itu mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, nuwun kita pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur napa dereng, Pak? Napa apa jenengan misalnya ya, kita semua insyaallah akan menghadap Allah. Tapi apa keinginan terbesar? Pernah tidak kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan hari pertemuan denganmu adalah hari terindah dalam hidup saya di dunia. Pernah? Pernah Pak? Hah? Jadikan hari pertemuanmu adalah hari di mana hamba dalam kondisi keimanan yang paling sempurna.
Oleh karena itu harus apa? Harus punya kejujuran minimal nuwun sewu di dalam doa kita. Minta diwafatkan dalam kondisi keimanan, minta diwafatkan dalam kondisi yang terbaik, minta agar hari pertemuan dengan Allah adalah hari yang terindah bagi kita di dunia. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang bertemu dengan dirinya. Ini satu contoh, Pak. Satu contoh kejujuran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau, di dalam tekad beliau menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Contoh yang kedua adalah dari seorang sahabat Rasulullah yang lain yang diriwayatkan sahabat sahabat Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh para imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya apa? Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya di masjid. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Sayattali'u 'alaikum rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki dari penduduk surga. Dan benar, tidak berselang lama ada seorang sahabat Nabi yang masuk. Siapa itu? Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam? Ada yang pernah dengar, Pak? Beliau itu rahib pendetanya Yahudi dulu sebelum beriman. Pendetanya Yahudi, orang yang sangat dihormati. Tapi begitu beriman kepada Rasulullah, dicampakkan sama kaumnya. Diejek, tidak dihargai sama sekali sama kaumnya. Itu hari pertama. Hari pertama Rasulullah mengatakan apa? Akan masuk seorang laki-laki dari penduduk surga. Dan ternyata beliau yang masuk. Kemudian pada hari yang kedua, beliau juga bersama para sahabatnya. Ketika itu beliau mengatakan apa? Yattali'u 'alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki dari penduduk surga. Ternyata sinten Pak yang masuk? Masih sama, Abdullah bin Salam. Pada hari yang ketiga sama, beliau mengatakan apa? Yattali'u 'alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan masuk sebentar lagi seorang laki-laki penduduk surga. Ternyata sama, Abdullah bin Salam juga. Jenengan kalau dengar seperti itu merasa ingin tahu, betul Pak? Tentu kita ingin tahu kan, ini laki-laki apa amalnya, apa ibadahnya, bagaimana ibadahnya. Kok sampai 3 kali Rasulullah mengatakan akan masuk seorang laki-laki dari penduduk surga, ketiga-tiganya siapa? Abdullah bin Salam. Maka apa? Itu juga yang diniatkan oleh seorang sahabat anak muda, Abdullah bin Amr bin As. Sama-sama Abdullah. Ini Abdullah bin Amr bin As. Beliau bertekad, saya pengen tahu ini apa tuh? Apa amalnya sampai Rasulullah berkata 3 kali. Dan ketiga-tiganya adalah beliau yang masuk. Maka Abdullah bin Amr minta izin kepada Abdullah bin Salam tadi. Minta izin untuk nginap di rumah beliau. Maka apa? Pada malam pertama dilihat, ini kok ternyata apa? Tidak kelihatan amal yang besar, amal yang wah, tidak ada. Hanya saja beliau setiap kali berbalik atau terbangun di malam hari, beliau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hari kedua sama, tidak kelihatan. Tidak sholat semalam suntuk ya, tidak kelihatan amal yang besar. Hari ketiga juga demikian. Kok tidak kelihatan amal yang wah itu. Maka apa? Ketika sudah tidak menemukan amal yang wah, dia berterus terang. Abdullah bin Amr berterus terang, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya niat atau saya minta izin bermalam di rumah Anda karena mendengar Rasulullah 3 kali berkata akan masuk seorang laki-laki dari penduduk surga, dan ketiga-tiganya yang masuk adalah Anda. Saya ingin tahu apa amal Anda, kata Abdullah bin Amr.
Maka jawab sahabat Nabi ini, Abdullah bin Salam, beliau berkata apa? Saya tidak punya. Laisa li illa ma ra'ait. Saya tidak punya amal lain selain yang engkau lihat. Berkali-kali diulang-ulang beliau tetap menjawab, tidak ada. Saya tidak punya amal lain selain apa yang engkau lihat. Saya tidak ada punya amal yang saya sembunyikan. Hingga tatkala Abdullah bin Amr ingin pulang, dipanggil lagi sama Abdullah bin Salam ke sini. Sesungguhnya apa? I'lam, bahwasanya saya tidak punya amal lain selain apa yang engkau lihat. Ghaira anni la ajidu fi qalbi ghishan li ahadin minal muslimin wa la ahsudu ahadan ala nikmatin an a'tahu Allahu iyyah. Kata Abdullah bin Salam, saya tidak punya amal lain yang saya sembunyikan. Amal saya ya apa yang Anda lihat. Hanya saja saya tidak pernah punya niat di dalam hati saya untuk menipu kaum muslimin, untuk mencurangi kaum muslimin. Dan saya juga tidak punya rasa hasad, iri, dengki kepada salah seorang dari antara kaum muslimin atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Kalau kita gimana Pak? Kita itu kan sawang sinawang gitu. Tetangga, wih, kendaraannya baru, bener lagi, atau apa saja, atau wah teman kita karirnya melejit, mesti ada rasa ya, meskipun bukan iri tapi paling tidak itu sawang sinawang. Tapi ini sahabat Nabi ini tidak, sama sekali tidak ada punya hasad, tidak punya keinginan, tidak punya niatan untuk mencurangi kaum muslimin. Maka kata Abdullah bin Amr yang ingin melihat amal tadi, hadalladzi la nutiqu, ini yang kami tidak mampu. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Pak Rasulullah berkata, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguhnya kejujuran itu mengantarkan kita kepada keimanan, dan keimanan itu mengantarkan kepada surga. Dan sahabat Rasulullah tadi, kejujuran semacam apa yang beliau lakukan sehingga mengantarkan beliau sebagai penduduk surga, kata Rasulullah, sebanyak tiga kali. Kenapa Pak? Kejujuran di dalam amal hati, kecintaan, ketulusan kepada sesama kaum muslim. Nah, ini yang contoh dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kejujuran mereka, kejujuran dalam niat, kejujuran dalam ucapan, kejujuran dalam perbuatan. Dan yang paling penting apabila kita menginginkan suatu iman yang lebih baik, tentunya kita berusaha untuk jujur kepada diri kita sendiri. Apalagi ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita seorang diri, kita harus punya waktu di mana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui seluruh dosa-dosa kita, kita akui seluruh kesalahan kita tanpa tedeng aling-aling, tanpa cari udzur. Karena nanti itu adalah ganjaran orang-orang yang jujur di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah beliau berkata, "Yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah." Ada seorang yang nanti didatangkan pada hari kiamat. Fa yad'u rabbu fa ya'dhu Allah 'alaihi kanafa. Maka Allah kemudian menutupi orang ini. Menutupi orang ini, kemudian Allah menanyakan kepada dia, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza?" Tahukah kamu dosa ini, dosa itu, dosa itu, dosa itu? Semuanya diakui. Kalau jenengan atau kita ditalkin seperti itu, kira-kira
menilai bakal selamat atau bakal celaka, Pak? Satu-satu itu. Kamu tahu dosa ini hari ini jam sekian, dosa ini hari ini jam sekian. Kira-kira kita yakin selamat atau celaka? Celaka. Demikian juga ini orang tadi itu. Hatta idza ra'a min nafsihi al-halak. Hingga tatkala dia merasa bakal binasa, Allah berkata, "Inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dahulu di dunia saya menutupi dosa-dosamu dari mata manusia. Dan pada hari ini, kenapa? Saya ampuni dosa-dosa tersebut. Para mila Bapak Ibu sekalian, jujur di dalam apa? Di dalam amal hati kita, kejujuran di dalam lisan kita, dalam doa kita, dalam mengakui dosa-dosa kita. Itu adalah apa? Salah satu amal kunci yang mengantarkan kita kepada kualitas iman yang lebih baik, pada derajat iman yang lebih baik, kepada surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang jujur di dalam keimanan kita. Setidaknya apa? Banyak hal-hal yang tidak bisa kita amalkan, tapi niat dan tekad, jujur dalam niat dan tekad, insya Allah itu setiap orang mampu melakukannya. Dan yang terpenting, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hari terakhir kita di dunia, hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hari yang paling indah, hari yang paling membahagiakan bagi diri kita. Sudah masuk waktu Isya ya? Oh, berapa? 15 menit, masih panjang ya. Mungkin ada tanya jawab, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Jadi apa tadi di dalam hadis yang kita kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Hendaknya kalian senantiasa berusaha jujur. Dan jujur niku amal apa? Amal lisan apa amal hati atau amal anggota badan, Pak? Semuanya, Pak. Amal lisan ada kejujuran, amal hati juga ada kejujuran, amal anggota badan juga ada kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kata Rasulullah, sungguhnya kejujuran itu menyampaikan kita kepada albir. Albir itu apa? Albir itu sinonim dari kata iman atau kebaikan. Bisa juga diartikan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya apa? Kejujuran itu mengantarkan kita kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan akan ada orang yang dia itu berlaku jujur, kemudian berusaha untuk senantiasa berbuat jujur sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, sebagai orang yang siddiq. Derajat siddiq niku derajat napa, Pak? Derajatnya sinten? Derajatnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi yang paling tinggi adalah apa? Siddiq. Itu derajat di bawah derajat kenabian. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kalau orang sudah ditulis, dicatat, ditetapkan sebagai seorang siddiq, berarti Allah ridha badan? Ridha. Allah ridha. Wa iyyakum wal kadhib, kata Nabi. Dan jauhilah oleh kalian dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sungguhnya kedustaan itu mengarahkan kita, mengantarkan kita kepada dosa, kepada kejahatan, kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya apa? Seorang itu akan kedustaan itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Dan akan ada orang yang dia itu berdusta, kemudian terus berdusta
sehingga ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai pendusta. Nah, niki Pak, kalau orang sudah ditulis sebagai kadzab, artinya nopo? Artinya pintu hidayah itu sudah tertutup. Pintu hidayah itu sudah tertutup. Dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gimana Pak ciri-cirinya? Apakah kita termasuk yang ditulis sebagai pendusta, kadzab atau bukan? Gimana kira-kira cara mengetahuinya Pak? Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk orang yang dicap sebagai kadzab. Karena kalau sudah kadzab, kita tidak akan dapat jalan untuk memperbaiki diri. Berarti Allah sudah menutup jalan itu. Bagaimana caranya? Indikatornya apa? Indikatornya apa? Semakin kita lihat, apabila seorang itu semakin tua, semakin bertambah usia, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Berarti apa? Insya Allah itu tandanya tanda kebaikan. Tapi apabila seorang itu semakin tua, semakin mendekati ajal, kok semakin jauh dari Allah, dikhawatirkan. Itu salah satu ciri Allah menutup hatinya. Oleh karena itu apabila kita mendapati diri kita semakin bertambah usia, semakin ada mendapati kenikmatan ibadah, kenikmatan menghadiri majelis ilmu, kenikmatan menghadiri pengajian, maka itu adalah mudah-mudahan itulah tanda kebaikan. Tapi kalau semakin tua kok semakin berat ke masjid, semakin berat sholat berjamaah, semakin berat ngaji, nah dikhawatirkan itu tanda ciri-ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari jalan kebenaran. Baik, moga Bapak Ibu ada pertanyaan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan baik kaitannya dengan materi kita ataupun materi yang lainnya. Saya tadi agak cepat jadi saya kira tidak cukup waktunya, ternyata masih panjang nih. Masih cukup nih. Ya, moga. Ya, kalau sebetulnya kalau kita lihat sebenarnya dalam realita kehidupan kita, bahwasanya untuk menutupi satu kebohongan, kita butuh berapa kebohongan lagi, Pak? Butuh rentetan kebohongan. Untuk menutupi satu kebohongan, itu kita butuh kebohongan kedua, ketiga, keempat, kelima. Oleh karena itu dalam hadis tadi apa? Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ada laki-laki yang dia berdusta. Kemudian apa? Berlanjut dustanya itu. Berlanjut dustanya, karena setiap kita melakukan satu kebohongan, satu kedustaan, kita butuh kebohongan yang lain untuk menutupi kedustaan dan kebohongan kita. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita ditetapkan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang kadzab. Dan dahulu seorang sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal, ketika beliau tiba sakaratul maut, beliau memanggil anak dan murid-murid beliau, dikumpulkan, kemudian beliau berwasiat, inna al-ilma wal imana makanahuma man ibtaghahuma wajadahuma. Sesungguhnya ilmu dan iman itu tidak kemana-mana. Ilmu dan iman itu tidak kemana-mana. Man ibtaghahuma wajadahuma. Barang siapa yang berusaha mencarinya, niscaya dia akan mendapatkannya. Ini wasiat siapa? Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah di saat sakaratul maut. Agar apa? Agar senantiasa menjaga ilmu, menjaga iman. Menjaga iman itu dengan ilmu, Bapak Ibu sekalian. Dengan ngaji di majelis taklim, di pengajian. Karena dengan di pengajian itu, dengan hadir di pengajian, apa yang tidak kita ketahui kita jadi tahu. Apa yang sudah kita tahu semakin
yakin. Apa yang sudah kita ketahui kemudian kita lupa, kita jadi ingat kembali. Pamila mengatakan akan selalu ada korelasi hubungan antara ilmu dan iman. Tidak akan sama, tidak akan mungkin kita sampai kepada kejujuran dalam beriman kepada Allah tanpa ilmu, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengenal Allah, apakah sama imannya dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berilmu? Jelas tidak akan sama. Tidak akan sama. Dan Rasulullah SAW juga dia berkata, "Inni la a'lamukum billahi wa atqakum." Sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian. Dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dan iman itu akan senantiasa beriringan. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik terutama kepada saya yang berbicara, taufik untuk jujur di dalam keimanan, dalam lisan, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian dan jamaah yang saya muliakan. Dan semoga dengan seiring berjalannya waktu kita bisa memperbaiki keimanan kita dengan dengan kejujuran tadi. Kejujuran dalam mengakui dosa, kejujuran dalam kurangnya kita dalam beribadah, kurangnya kita memenuhi hak-hak Allah atas diri kita, kejujuran kita dalam ketidakmampuan kita menunaikan kewajiban kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada anak-anak kita. Karena itu as-sidqu yahdi ilal bir. Kejujuran itu mengantarkan kita kepada iman. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kejujuran dan iman itu mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kata Allah, qala Allah hada yaum yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kata Allah berkata, ini adalah hari di mana kejujuran orang-orang yang jujur bermanfaat bagi mereka. Lahum jannatun tajri tahtihal anharu khalidina fiha. Bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul azim. Ini itulah kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan yang agung. Demikian, wallahu ta'ala alam. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.